Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan tentang teks cerita sejarah. Sebelumnya, perkenalkan kami untuk memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aswinda Farardian dari 12 IPA 3, absen 7. Perkenalkan, nama saya Aulia Karisma Maharani, absen 8. Nama saya Ayudhya Permatasari, absen 9. Perkenalkan, nama Bima Ardian Wijaya, absen 10. Perkenalkan, nama saya Chelsea Aurora Tania Putri, absen 11. Perkenalkan, nama saya Danindra Isyam Ramadan Hakim, nomor absen 12. Perbedaan cerita fiksi dan non-fiksi. Untuk yang pertama, fiksi. Ciri-ciri dari cerita fiksi antara lain: 1. Cerita fiksi berasal dari imajinasi pengarang yang dapat benar-benar murni rekaan. Jadi tidak ada unsur kenyataan, ini hanya sekedar hayalan saja. Untuk yang kedua, terinspirasi dari kisah-kisah yang terjadi di sekitar, namun sudah dipersepsikan kembali oleh pengarang dengan menambahkan bumbu-bumbu dalam cerita tersebut. Jadi dapat juga diambil dari kisah-kisah lain, kemudian ditambahkan sedikit sentuhan seperti imajinasi dari pengarangnya tersebut. Kemudian yang ketiga, ada bentuknya dapat berupa cerpen, novel, cerbung, dan lain-lain. Untuk selanjutnya adalah non-fiksi. Untuk non-fiksi yang pertama, cerita yang benar-benar memindah dari kejadian nyata ke dalam tulisan yang mana tidak terjadi perubahan sama sekali. Yang dimana ini berarti benar-benar terjadi di kehidupan nyata. Untuk yang kedua, biasanya disertai dengan bukti-bukti sehingga mempertegas bahwa cerita tersebut bukan cerita fiksi. Jadi ada bukti-bukti tertentu seperti biografi Insinyur Soekarno. Insinyur Soekarno pernah menjadi presiden dan itu benar-benar terbukti. Yang ketiga, ada cerita non-fiksi ditunjukkan untuk mendokumentasikan peristiwa atau menunjukkan hal-hal yang sifatnya ilmiah. Cerita non-fiksi dapat berupa kisah perjalanan, autobiografi, dan lain sebagainya. Sekian, terima kasih. Ciri-ciri teks cerita sejarah. Yang pertama, disajikan secara runtut atau kronologis. Sebuah sejarah pasti memiliki urutan peristiwa atau kejadian. Misalnya, dahulu Timor Leste merupakan bagian dari Indonesia, tetapi sudah sekitar 20 tahun Timor Leste memisahkan diri. Kedua, terdapat fakta kejadian atau cerita sejarah biasanya berisi fakta-fakta yang terjadi di masa lampau. Misalnya, dahulu Indonesia pernah dijajah oleh negara Jepang selama 3,5 tahun. Ketiga, sering menggunakan konjungsi temporal. Konjungsi temporal pada teks sejarah bertujuan untuk menghubungkan satu waktu dengan waktu lainnya. Misalnya, dahulu sang raja terkenal sangat pemarah dan angkuh, namun sekarang ia menjadi lebih sabar dan dapat menerima kekalahan dengan lapang dada. Keempat, memiliki struktur teks terdiri dari orientasi, urutan peristiwa, dan reorientasi. Kelima, recount atau penceritaan ulang. Terbagi menjadi 3. Yang pertama, rekon faktual informasional adalah cerita ulang yang mengandung kejadian faktual seperti eksperimen ilmiah, laporan polisi, dan lainnya. Kedua, rekon imajinatif adalah cerita ulang yang mengandung cerita imajinatif dengan lebih detail. Ketiga, rekon pribadi adalah cerita ulang yang mengandung kejadian di mana penulisnya terlibat secara langsung. Selanjutnya, kami akan menjelaskan tentang kaidah kebahasaan teks cerita sejarah.
Yang pertama adalah kalimat bermasa lampau. Dalam cerita sejarah, terdapat fitur-fitur kebahasaan yang menjadi kekhasannya. Salah satu di antaranya adalah penggunaan kalimat yang menyatakan peristiwa pada masa lampau. Contohnya adalah, pada tahun 1778, Syarif Abdurrahman dikukuhkan menjadi Sultan Pontianak. Yang kedua adalah konjungsi temporal. Konjungsi temporal berguna untuk menata urutan-urutan peristiwa yang diceritakan teks cerita sejarah. Konjungsi temporal menjelaskan hubungan waktu antara dua hal atau peristiwa. Misalnya hingga, ketika, sambil, sebelum, dari, sejak, selama, semenjak, dan sebagainya. Contohnya adalah, aku harus pergi menuju istana. Sementara itu, tolong perhatikan semua prajurit ini. Yang ketiga adalah kata-kata tindakan atau verba material. Verba material merupakan kata kerja berimbuhan yang mengacu pada tindakan fisik ataupun perbuatan yang dilakukan secara fisik oleh partisipan. Contohnya, di depan ratu, Sri Gitarja duduk bersimpuh. Selanjutnya, yang keempat adalah kalimat tak langsung. Kalimat tak langsung menggunakan banyak kata kerja yang menunjukkan kalimat tak langsung sebagai cara menceritakan tutur seorang tokoh oleh pengarang. Contohnya, menurut sang patih, Galeng tidak periksa seluruh kamar Syahbanar dan melihat banyak botol dan benda-benda yang ia tak tahu nama dan gunanya. Yang kelima adalah kata kerja mental. Kata kerja mental atau disebut juga dengan verba tingkah laku adalah kata-kata kerja yang menunjukkan respon atau sikap seseorang terhadap suatu tindakan. Misalnya merasakan, menginginkan, mengharapkan, mendambakan, dan menganggap. Contohnya adalah, Gajah Mada merasakan apa yang sedang dipikirkan oleh Senopati Gajah Enggon. Yang selanjutnya adalah menggunakan banyak dialog. Hal ini ditunjukkan oleh banyaknya tanda petik ganda dan kata kerja yang menunjukkan tuturan langsung. Dan yang terakhir adalah menggunakan kata-kata sifat. Kata-kata sifat ini digunakan untuk menggambarkan tokoh, tempat, atau suasana. Contohnya adalah, Gajah Mada mempersiapkan diri sebelum berbicara dan menebar pandangan mata menyapu wajah semua pimpinan prajurit, pimpinan dari satuan masing-masing. Dari apa yang terjadi itu, terlihat betapa besar wibawa Gajah Mada. Frasa nomina. Frasa nomina adalah kelompok kata benda yang dibentuk dengan memperluas sebuah kata benda. Frasa nomina dibedakan menjadi 3. Yang pertama, frasa nomina modikatif atau mewatasi. Contohnya, rumah munyil, hari Senin, buku 2 buah, dan lain-lain. 2. Frasa nomina koordinatif, tidak saling menerangkan. Misal, hak dan kewajiban, sandang pangan, sayur mayur, dan lain-lain. 3. Frasa nomina apositif. Contohnya, A. Jakarta, ibu kota negara Indonesia, sudah berumur 485 tahun. B. Sangsaka merah putih, bendera negara Republik Indonesia dikibarkan setiap hari besar nasional. Frasa verbal. Frasa verbal adalah kelompok kata yang terbentuk dari kata-kata kerja. Kelompok kata ini terbagi menjadi 3 macam, yaitu yang pertama, frasa verba modikatif, pewatas, terdiri atas pewatas belakang. Misal, A. Ia bekerja keras sepanjang hari. B. Kami membaca buku itu sekali lagi. Pewatas depan. Misal, A. Kami yakin mendapatkan pekerjaan itu. B. Mereka pasti membuat karya yang lebih baik lagi pada tahun mendatang. 2. Frasa verba koordinatif adalah 2 verba yang digabungkan menjadi satu dengan adanya penambahan dan atau. Contoh kalimat A. Orang itu merusak dan menghancurkan tempat tinggalnya sendiri. B. Kita pergi ke toko buku atau ke perpustakaan. 3. Frasa verba apositif, yaitu sebagai keterangan yang ditambahkan atau diselipkan. Contoh kalimatnya, A. Pekerjaan orang itu berdagang kain kini semakin maju. B. Setiap selesai sholat maghrib, Rusdi mengaji melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran. Frasa adverbial. Frasa adverbial ialah kelompok kata yang dibentuk dengan keterangan kata sifat. Frasa ini bersifat modifikasi atau mewatasi. Misal, sangat baik. Kata baik merupakan inti dan kata sangat merupakan pewatas. Frasa yang bersifat modifikasi ini contohnya ialah agak besar, kurang pandai, hampir baik, begitu kuat. Frasa adverbial yang bersifat koordinatif, yang tidak menerangkan. Contoh frasanya ialah lebih kurang. Kata lebih tidak menerangkan kurang,
dan kurang tidak menerangkan lebih. Di sini saya akan menjelaskan tentang konjungsi temporal, verba material, dan verba mental. Konjungsi temporal adalah kata hubung yang menjelaskan hubungan waktu antara dua hal atau peristiwa. Konjungsi temporal juga terbagi ke dalam dua kategori, yaitu konjungsi temporal sederajat dan konjungsi temporal tidak sederajat. Konjungsi temporal sederajat. Konjungsi ini harus berada di tengah kalimat, tidak boleh berada di depan atau akhir kalimat. Konjungsi temporal sederajat merupakan kata hubung waktu yang sederajat. Kata hubung ini biasanya digunakan di antara dua kalimat yang bermakna sederajat. Konjungsi ini juga dipakai ke dalam beberapa kalimat wajibu setara. Contoh kata lalu, kemudian, sesudahnya, selanjutnya, dan sebelumnya. Contoh kalimat, ibu memotong bawang merah lalu menggorengnya hingga matang. Lalu ada konjungsi temporal tidak sederajat. Konjungsi ini dapat diletakkan di awal, tengah, atau akhir kalimat. Konjungsi temporal tidak sederajat juga dikenal dengan konjungsi bertingkat. Konjungsi ini menghubungkan kalimat yang bertingkat atau tidak sederajat. Kata hubung ini juga digunakan untuk berbagai jenis kalimat majemuk. Contoh kata, apabila, bila mana, demi, hingga, ketika, sewaktu, tatkala, sambil, seraya, sebelum, sedari, sejak, semenjak, dan sementara. Contoh kalimat, ibu menyuruh adik untuk mengangkat pakaian apabila hujan turun. Lalu ada verba material. Verba material adalah kata kerja yang berimbuhan yang mengacu pada tindakan fisik yang dapat dilihat secara nyata oleh partisipan yang melakukan sesuatu yang bisa disebut aktor. Contoh kata, menari, membaca, dan menulis. Contoh kalimat, Anwar melihat pesawat itu lepas landas di bandara. Kemudian ada verba mental. Verba mental adalah jenis kata kerja yang mengekspresikan respon atau sikap seseorang terhadap suatu tindakan, keberadaan, atau pengalaman. Contoh kalimat, Bernard merasa bahwa tindakannya menghentikan pekerjaan telah sesuai dengan prosedur yang ditetapkan perusahaan. Kata merasa merupakan verba mental untuk menerangkan persepsi. Kalimat deskriptif. Kalimat deskriptif yaitu kalimat yang menggunakan kata-kata sifat yang menggambarkan ciri khusus, tokoh, tempat, dan suasana. Contohnya pada kalimat di bawah ini. Gajah Mada mempersiapkan diri sebelum berbicara dan menebar pandangan mata menyapu wajah semua pimpinan prajurit, pimpinan dari satuan masing-masing. Dari apa yang terjadi, itu terlihat betapa besar wibawa Gajah Mada. Bahkan, beberapa prajurit harus mengakui wibawa yang dimiliki Gajah Mada jauh lebih besar dari wibawa Jayanegara. Sri Jayanegara masih bisa diajak bercanda, tetapi tidak dengan Patih Daha Gajah Mada, sang pemilik wajah yang amat beku itu. Yang kedua, kalimat imperatif. Kalimat imperatif adalah kalimat yang mengandung unsur kalimat perintah untuk melarang atau juga meminta seseorang guna melakukan sesuatu. Contoh, tolong sampaikan pesanku untuk dia. Ayo, tunjukkan keseriusanmu. Bergegaslah ke lapangan. Yang ketiga, kalimat interrogatif. Kalimat interrogatif adalah kalimat pertanyaan untuk dapat menanyakan informasi. Contoh, apakah Anda yang mengendarai sepeda itu? Apakah Anda seorang dokter? Mengapa Anda bolos sekolah? Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.